Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, kita ngobrol lagi nih soal yang lain nih, soal IKN. Nah, kita dengar aja langsung dari abang kita yang satu ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti ya undang-undang Ibu Kota Nusantara yang saya yakin itu tidak akan terwujud. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, sekaitan dengan IKN ini kan kemarin ada penelitian yang mengatakan 83% masyarakat lokal itu menolak adanya pemindahan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Nah, kalau menurut Abang gimana nih Bang? Ya, jadi begini, ini IKN ini sudah ada undang-undangnya, kan? Iya. Kemudian undang-undangnya digugat, ya kan? Ya. Nah, jadi undang-undangnya digugat ke MK. Ini berarti bermasalah. Jadi artinya keberadaan undang-undang IKN ini bermasalah. Kemudian yang kedua, masa jabatan presiden, ya, masa jabatan presiden itu hanya tinggal berapa ratus hari lagi, ya kan? Nah, jadi 2 kali 365 hari. Nah, itulah waktu yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Nah, membangun ibu kota negara, ya, selama 700 atau 800 hari lagi, ya, untuk membangun ibu kota negara yang seluas itu, menurut saya itu khayal. Gitu ya. Tapi kan semua infrastrukturnya udah disediakan. Saya sudah ke lokasi, ya, saya sudah ke lokasi calon ibu kota negara, dan saya tahun 90 sudah masuk ke daerah Pasir Penajam, dan ketika saya jadi Menteri Kehutanan juga beberapa kali masuk ke daerah Pasir Penajam itu. Sekali lagi saya mengatakan, untuk membangun ibu kota negara, ya, dengan undang-undang IKN yang masih bermasalah, itu khayal. Nah, jadi gimana dong Bang kalau hayal? Karena ini khayal, menurut saya ngapain diributin? Ya, ngapain diributin? Karena sangat tidak mungkin. Nah, aspek kelayakan, ya, studi kelayakan. Bagaimana membangun ibu kota negara tanpa ada sebuah kajian kelayakan, kajian strategis, ya. Nah, bagaimana persiapan masyarakat, infrastruktur, dan itu adalah kawasan hutan, ya, kawasan hutan. Kalau benar, ya, kalau benar itu dialokasikan hampir 500.000 hektar, berarti ada pengurangan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung total hampir 500.000 hektar. Dan itu pelanggaran. Nah, itu harus ada kejelasan perubahan status. Jadi status kawasan hutan produksi atau hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi konversi, menjadi areal penggunaan lain, dan itu milik negara. Itu milik negara. Nah, kalau itu diperjualbelikan, ya, itu perjualbelikan, yang memperjualbelikan siapa? Jadi menurut saya ini ada persoalan yang harus dituntaskan dulu dari sisi legalitas
pemanfaatan kawasan itu. Nah ini, maka saya katakan tadi, ini untuk menyelesaikan itu, kalau undang-undang IKN-nya bermasalah, kemudian undang-undang cipta kerjanya bermasalah, maka ketika melakukan perubahan-perubahan status itu, pakai dasar undang-undang yang mana? Ini kan dari segi legal, ya kan? Marilah kita bernegara itu ikuti konstitusi. Nah, jadi oleh karena itu persoalan IKN ini, ya, kalau dikatakan ingin membangunkan ibu kota negara itu hayal, ya, karena tinggal 700 hari atau 800 hari lagi. Jadi apa maksudnya nih ya, Bang? Atau hanya untuk pengalian isu atau proyek bancaan gitu kira-kira? Ya, kita tidak bisa menuduh. Ya, kita tidak bisa menuduh. Kita hanya melihat dari aspek pertama adalah peluang. Apa iya dalam tempo 800 hari bisa membangun ibu kota negara untuk seluruh departemen, ya kan, di mana posisi Mabes Polri, di mana posisi Mabes TNI, ya kan, di mana posisi kementerian dan sebagainya. Kan itu harus ada dengan pertimbangan strategis. Apakah mungkin dalam tempo 800 hari, ya, dapat didirikan ibu kota negara dengan biaya ribuan triliun, sementara anggaran pendapatan negara kita, ya, relatif dalam keadaan sulit dan hutang yang terus makin meningkat tajam. Jadi saya tetap berpendapat pembangunan ibu kota Nusantara berdasarkan undang-undang IKN itu adalah sesuatu yang hayal. Tapi kalau misalkan dia diperpanjang 3 periode kan masih ada waktu, Bang. Walaupun itu ditambah 10 tahun lagi juga nggak selesai. Jadi ada apa sih di balik ini? Tadi saya tanya itu. Ada apa? Ada proyek bancaan atau emang proyek apa ini, Bang? Ya ini proyek, ya kalau saya, ya maaf ya, bukan maksudnya apa, karena bahasa presiden itu selalu kebalikannya. Dia bilang meroket, tau-tau nyungsep gitu. Dia bilang punya uang 11.000 triliun di kantong saya, ternyata kosong. Gitu loh. Oke. Gitu. Terus SMK. Nah, ada mobil SMK yang masuk kan guling, sudah didaftarkan, dibeli oleh sekian ribu, ternyata gaib. Gaib. Proyek khayalan ya. Iya. Itu aja. Oke. Jadi, kepada seluruh rakyat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita berpikir logik dan melihat masa depan bangsa dengan rasional, bukan emosional. Oh gitu ya. Nggak usah ributin pepesan kosong ya. Iya. Nah, cukup menarik kan ngobrol dengan abang kita, mantan menteri, juga aktivis tahun 98. Nah, kita korek ilmunya lain kali ya. Oke, kalau itu kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman. Yuk kita belanja ke warung-warung pribumi, toko Pak Haji, atau ke pasar-pasar tradisional. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.